Shalom, saudara terkasih. Mari kita awali hari kita dengan terlebih dahulu mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan untuk kita di pagi ini diambil dari Yesaya 49 ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuat, Allah Yakub. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia di dunia ini. Dan kepada manusia itu Allah berfirman agar kita merajai, menikmati hidup dengan seluruh ciptaan yang diberikan Tuhan menjadi jalan kehidupan kita di dunia ini. Tetapi sering sekali bahwa orang-orang tertentu mempergunakan kekuasaannya, kehendaknya untuk membuat orang lain menderita dalam kehidupannya. Sama halnya seperti bangsa Israel ketika dalam pembuangan. Mereka selalu diperlakukan dengan budak yang harus turut kepada kehendak dan juga kepada serukan orang-orang yang ada di pembuangan itu. Mereka tidak bebas menikmati hidup. Mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhannya. Dan mereka terpaksa untuk melakukan setiap pekerjaan yang diembankan menjadi tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tetapi disitulah, saudaraku, Tuhan bukan tidak melihat penderitaan yang dialami oleh para umatnya. Di situ Tuhan bertindak, dan di situ Tuhan turun tangan dengan memberikan kepada mereka suatu mukjizat yang sangat besar, dengan menyuruh Raja Kores untuk memberikan dekret agar bangsa Israel diperbolehkan pulang ke tanah mereka di Yerusalem. Disitulah saudara yang kekasih, bahwa umat Tuhan itu tidak pernah terlepas dari penjagaannya, dari kuasanya dan juga penglihatannya, di mana dikatakan di sini bahwa orang penindas akan meminum darahnya sendiri, yang artinya setiap perilaku yang tidak benar di hadapan Tuhan akan kita tuai akibatnya di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Karena apa? Kalau dikatakan di sini karena Tuhan itu adalah juru selamat yang menebus kita dari dosa. Sebentar lagi, saudaraku, kita akan merayakan Jumat Agung, di mana Yesus Kristus akan menjadi penebus bagi kita, di mana Allah selalu mengingat kasih setianya kepada kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, seperti kasihnya kepada Yakub yang menyertai dia dalam setiap perjalanan kehidupannya dan memberikan kepada dia sukacita yang menjadi jalan hidupnya. Disitulah Yakub mengerti bahwa Tuhan itu adalah yang maha hadir dalam kehidupannya. Tetapi dalam hal ini, bila Yakub menerima penyertaan Tuhan, di situ dia selalu mendirikan mezbah menjadi tempat penyembahan kepada Tuhan. Sekarang bagaimana? Ketika kita diberikan hidup itu, ketika kita dilepaskan dari masalah kita itu, apakah kita membuat diri kita menjadi penyembahan kepada Tuhan? Atau apakah rumah kita menjadi Betel yang menjadi tempat pemujian kita kepada Tuhan? Maka saudara yang kekasih, jadikan hidupmu dan keluargamu menjadi pemuja Tuhan. Dan bila ada masalah yang kita hadapi, lipat tanganmu, berdoalah,
maka Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Tuhan bersama kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau adalah benteng kekuatan kami. Engkau adalah Allah yang maha kasih kepada kami. Dan Engkau selalu memberikan jalan keluar untuk setiap problem yang kami hadapi. Tuhan, kiranya nyatakan kasih-Mu untuk menyertai kami, agar kami tidak luput hanya di dalam derita yang kami alami, tapi mata iman kami tertuju ke dalam pengasihan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang Kau berikan menjadi juru selamat dan penyelamat bagi kami. Kami akan jalani hidup kami bersama-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah yang berkuasa atas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi, salam. Tuhan memberkati menyertai kita. Oras.